Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok, terus mikir, kayaknya gue emang nggak ada bakat di sini? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis mitos soal bakat itu pakai ide-ide super keren dari buku yang inspiratif banget, Hidden Potential. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan paling dasar nih. Kamu itu tim mana? Tim bakat itu dari lahir, yang percaya ada orang-orang yang emang udah jenius aja gitu dari sananya, atau kamu tim kerja keras ngalahin bakat, yang yakin siapapun beneran siapapun bisa jadi hebat asal usahanya bener. Nah, jawaban kamu buat pertanyaan ini serius deh, bisa ngubah cara kamu ngeliat potensi diri kamu selamanya. Jadi, Adam Grant penulis buku ini nantangin banget gagasan soal bakat. Menurut dia, kita ini terlalu fokus sama orang yang startnya udah keren, kayak Mozart gitu. Padahal katanya, jauh lebih banyak orang yang mekarnya belakangan atau late bloomers, kayak Bach, yang potensinya itu baru kelihatan seiring berjalannya waktu. So, gimana caranya kita bisa kayak gitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Bagian pertama ini benar-benar fondasinya. Jadi sebelum kita ngomongin soal teknik latihan atau strategi apapun, kita harus benerin dulu mental kita. Kenapa? Karena ternyata potensi tersembunyi kita itu dibukanya bukan sama bakat, tapi sama karakter. Nah, ini dia nih penghalang terbesar buat banyak orang. Kita kan sering mikir, aduh, gue nggak jago di sini berarti emang nggak bakat. Padahal, kata Grant, kemampuan kita buat berkembang itu justru adanya di seberapa tahan kita sama perasaan nggak nyaman pas lagi belajar dan ya pas lagi bikin kesalahan. 200. Angka apaan nih? Ini bukan jumlah jam latihan, bukan juga jumlah kosakata baru. Ini adalah sebuah target yang kedengarannya aneh banget, tapi efeknya luar biasa. Bener banget, 200 kesalahan. Setiap hari, ini targetnya seorang polyglot, namanya Benny pas dia lagi belajar bahasa baru. Jadi bukannya ngejar sempurna, dia malah sengaja banget nargetin buat gagal. Kok bisa dia ngelakuin hal segila ini? Ini dia mantra saktinya Benny. Dia sengaja nyebur ke dalam kesalahan, sampai rasa takut dan malunya itu hilang gitu aja. Ini emang cara yang ekstrem sih buat ngebiasain diri sama ketidaknyamanan. Tapi intinya jelas banget, kemajuan itu datangnya bukan dari kesempurnaan, tapi dari berani buat nyoba dan ya berani buat salah. Oke, selain berani salah, karakter yang kuat itu juga butuh asupan. Caranya? Jadi spons informasi. Maksudnya, jangan nunggu disuapin, tapi proaktif cari ilmu. Terus ada satu trik psikologis yang keren banget nih. Pas kamu butuh masukan, coba deh minta nasihat, jangan feedback. Kenapa gitu? Soalnya feedback itu seringnya cuma pujian basa-basi. Tapi kalau nasihat itu mancing orang buat mikir sebagai mentor. Dan akhirnya ngasih kamu strategi yang benar-benar bisa dipakai buat jadi lebih baik. Oke, mental kita udah siap tempur nih. Sekarang, gimana cara latihannya biar efektif tapi nggak bikin stres? Nah, disinilah kita masuk ke bagian serunya, seni mengasah kemampuan. Kamu mungkin pernah dengar istilah deliberate practice kan? Latihan yang serius, terstruktur, diulang-ulang terus, efektif sih, tapi resikonya gede banget, burnout. Nah, Adam Grant nawarin konsep yang lebih asik, namanya deliberate play. Latihannya tetap terstruktur, tapi dibikin seru kayak main-main. Contoh paling gampangnya Stephen Curry deh, bintang NBA itu. Pelatihnya tuh pinter banget. Latihannya nggak pernah ngebosenin, dibikin kayak game. Hasilnya apa? Curry bukan cuma jadi jago gila, tapi dia enjoy banget prosesnya. Nah, ini kuncinya. Kalau latihan udah kerasa kayak main, kita jadi lebih tahan banting dan ujung-ujungnya berkembang lebih cepat, tanpa ngerasa terbebani. Ini salah satu ide yang penting banget loh. Waktu kamu ngerasa mentok, solusinya itu seringkali bukan berusaha lebih keras lagi, tapi justru mundur selangkah. Lihat deh di grafik ini, pas kita nyoba metode baru, performa kita pasti turun dulu sebentar. Contoh klasiknya, belajar ngetik 10 jari. Awalnya kan pasti lebih lambat dibanding cara lama, tapi begitu kita kuasai, kecepatannya langsung melesat. Jadi jangan pernah takut buat ngalamin penurunan performa sementara. Itu seringnya bukan tanda gagal, tapi tanda kamu lagi ancang-ancang buat lompatan yang lebih tinggi. Ungkapan ini ternyata beneran terbukti secara ilmiah. Para psikolog nyebutnya the coaching effect. Jadi pas kita ngajarin sesuatu ke orang lain, kita sendiri malah jadi lebih paham dan lebih pede. Adam Grant cerita, pas dia gugup mau pidato di TED, dia minta nasihat dari anaknya yang pemalu. Nasihat simple dari anaknya itu berhasil, dan lucunya, pas si anak harus tampil drama di sekolah, dia jadi ingat nasihat yang pernah dia kasih. Dan itu bikin dia jauh lebih pede. Jadi, kalau kamu mau bener-bener nguasain sesuatu, coba deh ajarin ke orang lain. Ini beneran cara belajar paling ampuh? Oke, kita udah bahas nih apa yang bisa kita kontrol dari dalam diri kita.
Sekarang, yuk kita lihat faktor dari luar. Soalnya, potensi kita itu juga sangat-sangat dipengaruhi sama lingkungan dan sistem di sekitar kita. Entah itu di sekolah, di tim, atau di tempat kerja. Slide ini nunjukin perbandingan yang jelas banget antara dua filosofi. Di sistem kayak Amerika Serikat, fokusnya itu nemuin bakat dari kecil. Yang lainnya, ketinggalan. Beda banget sama di Finlandia. Di sana, keyakinannya itu semua anak punya potensi. Jadi mereka fokusnya ngasih dukungan personal dan bikin proses belajar itu menyenangkan. Ini bukti nyata kalau lingkungan yang nyiramin semua bibit secara suportif, pada akhirnya bakal ngasilin taman yang lebih subur dibanding sistem yang cuma sibuk nyari satu bunga pemenang aja. Prinsip yang sama persis berlaku di dunia kerja dan olahraga. Kita kan sering banget terobsesi nyari superstar. Padahal, ada studi di NBA yang ngebuktiin. Tim terbaik itu bukan kumpulan pemain bintang, tapi tim dengan kerjasama paling solid. Bahkan, satu aja pemain narsis di tim itu bisa ngerusak semuanya. Intinya apa? Kemampuan buat kerja bareng itu jauh-jauh lebih berharga daripada talenta individu yang egois. Nah, di dunia kerja, sistem tangga perusahaan yang kaku itu bisa ngebunuh banyak banget ide bagus. Kalau atasan kamu nggak suka ide kamu, ya udah selesai. Alternatifnya adalah Lattice System atau sistem jala, kayak yang dipakai di perusahaan W.L. Gore. Di sana, ada seorang insinyur punya ide bikin senar gitar berlapis, tapi ditolak. Karena sistemnya fleksibel, dia bisa cari sponsor lain di dalam perusahaan, sampai akhirnya idenya sukses besar. Ini nunjukin kalau sistem yang fleksibel itu ngasih lebih banyak jalan buat potensi-potensi terpendam nemuin jalannya sendiri menuju sukses. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir yang ngerangkum semua ide-ide besar dari buku ini. Jadi, apa sih sebenarnya ukuran sejati dari potensi dan kesuksesan itu? Ini dia ide yang paling kuat dari semuanya. Kita tuh sering banget nilai orang dari hasil akhirnya, nilai rapornya, jabatannya. Adam Grant bilang itu salah. Ukuran potensi yang sebenarnya adalah jarak tempuh. Maksudnya, seberapa jauh seseorang berkembang dari titik awalnya. Seseorang yang mulai dari nilai 5 terus bisa dapat nilai 8, itu nunjukin potensi yang jauh lebih besar daripada orang yang dari awal udah dapat 8, dan ya, stuck di situ aja. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan indah. Jadi, jangan lihat kegagalan di awal sebagai tanda kamu nggak mampu. Justru sebaliknya, kemampuan buat bangkit dari gagal dan terus maju, itulah tanda sejati dari potensi yang luar biasa. Jadi yang paling penting, itu bukan di mana kamu mulai, tapi seberapa jauh kamu mau melaju. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin, potensi apa sih yang selama ini kamu pendem, cuma karena kamu takut gagal atau ngerasa nggak berbakat. Mungkin sekarang inilah saatnya buat berhenti nunggu bakat, dan mulai membangun potensi itu satu langkah kecil pada satu waktu.